mau saya bacakan dari guru Nurul Fajri, yaitu bagaimana untuk orang tua yang sedang bekerja namun harus mendampingi anaknya gitu. Di sisi lain bekerja dikejar oleh deadline atau ditargetkan, tapi di sisi lain harus mendampingi anaknya untuk belajar. Nah, itu solusinya seperti apa gitu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, ini mirip sekali dengan pertanyaan yang sebelumnya sebenarnya ya, mirip. Artinya balik lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Allah tuh jangan-jangan sedang memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat dengan anak, untuk mengubah pola komunikasi kita, berstrategi bagaimana sih untuk tetap istilahnya lebih mengajarkan anak kita untuk paham, berempati terhadap kita dan segala macam. Caranya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa briefing anak dulu. Jadi sebelum bekerja itu briefing dulu. Briefingnya bukan last minute ya, kayak kerjanya jam 7, anak baru dikasih tahu setengah 7, nanti ibu mau kerja jangan ganggu ya, misalnya adik main aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi briefing itu pun anak nggak bisa langsung paham bahwa ketika orang tua bekerja itu jangan diganggu, nggak mesti anak paham itu. Kecuali kalau dia emang udah dewasa ya, untuk anak SMP, SMA masih bisa. Karena mereka masih bisa memilih aktivitasnya sendiri. Nah, kalau anak, mereka kan nggak bisa memilih aktivitasnya sendiri, belum bisa. Terutama dalam proses belajar misalnya. Nah, jadi briefing dulu agar anak menyadari itu. Dengan cara dikasih tahu ketika ibu bekerja harusnya begini-gini. Nah, termasuk dalam proses belajar. Kalau ternyata dia harus didampingi, maka atur waktunya. Kadang memang disinilah kita perlu kayak ngalah. Misalnya cari tahu dulu nih anak ini jam belajarnya tuh jam berapa. Dan didampinginya itu atas apa nih? Maksudnya udah memang jadi tugas dari sekolah apa enggak? Kalau ternyata sekolah mewajibkan mendampingi di saat itu, lakukan. Tapi kan nggak harus 1 jam. Maksudnya nggak harus seharian akan didampingi kan? Pasti ada durasi tertentunya. Nah, coba untuk mendedikasikan diri mendampingi anak betul-betul di waktu yang sudah disepakati itu. Nah, kemudian setelah itu selesai, brief anak untuk mencoba melakukan aktivitasnya sendiri. Ciptakan aktivitas yang bisa menjadi alternatif pilihan anak. Ya, jadi tanpa harus dia ditemenin terus. Misalnya, berikan dia aktivitas untuk merawat tanaman atau apa gitu, sementara ibu bisa melanjutkan pekerjaan. Nah, saat ibu melakukan pekerjaan itu kan butuh transisi yang saya bilang tadi, transisi mental tadi ya. Nah, set juga nih waktu bekerja ibu itu dengan sebaik mungkin dan tempatnya. Kalau ibu masih bekerja di depan anak, disambi dengan dampingin anak, saya yakin nggak akan optimal juga. Itu yang menyebabkan nggak kekejar deadline-nya, nggak mencapai targetnya. Jadi set tempatnya, oke, anak saya melakukan aktivitasnya sendiri, saya sudah mendampingi dia belajar, sekarang saya akan ke tempat yang lain, yang itu saya dedikasikan untuk sebagai tempat bekerja, sehingga bisa fokus. Dan oke, saya bisa menyelesaikan ini misalnya dalam waktu 1 jam, 1,5 jam. Upayakan untuk benar-benar fokus di situ. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mirip dengan yang saya sampaikan sebelumnya dan di materi tadi. Kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab ya, Mas Wahyu Febrianto. Terima kasih Mbak Igu.